Mitos tentang IUD di masyarakat itu sebenarnya apa tentang IUD? Mitos IUD kebanyakan karena sekarang zaman medsos ya, Bun. Betul. Kadang-kadang bunda-bunda lihat tayangan dari medsos yang kadang sebenarnya benar dan tidak gitu. Ya, betul, Salah satunya betul. bilang kalau pasang IUD nanti jalan-jalan. Apapun itu sebenarnya semua harus direncanakan Betul. dong ya. Direncanakan dan sesuaikan tentunya, Bu. Disesuaikan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Nah, Sebenarnya sebenarnya KP mempengaruhi libido. Oh iya, benar. Iya, itu mitos. Mitos ya. Rasanya satu tadi, Bun. Jangan takut bertanya, jangan malu bertanya, dan selalu bertanya memang ke yang ahlinya atau memang ke bidangnya, ya seperti itu. Kalau memang ada keluhan apa-apa, jangan malu. Tetap sampaikan dan kalau bisa memang datang berdua dengan suaminya. Keluhan suami, keluhan istri, tolong disampaikan ke petugas kesehatan, ke bu bidannya mungkin yang memang sudah terbiasa ditanya, silakan tanya langsung gitu. Jadi jangan ambil keputusan yang memang kira-kira hanya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bangga Podcast, podcastnya Keluarga Berencana. Apa kabar Sobat Bangga semua dimanapun berada? Semoga tetap sehat, bahagia ya, kemudian juga tetap semangat menjalani hari. Oke, baik, tentu saja sebelum kita mulai aktivitas, kita biasakan dulu dengan pembacaan doa dan juga berafirmasi positif supaya apa yang kita cita-citakan dan kita tuju itu tercapai. Amin. Oke. Baik, sudah ada di depan kita bersama saya pada hari ini untuk membahas mitos atau fakta dan kita akan bicara kupas tuntas tentang keluarga berencana. Sudah bersama saya dengan Ibu Rika. Apa kabar Bu Rika? Baik, alhamdulillah. Saya panggil Bunda, boleh? Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah juga, terima kasih. Gimana kondisi sekarang di pelayanan masih berjalan langsung ya? Masih, alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah masih berjalan. Bunda-bunda, ayah-ayah juga masih percaya, masih datang ke kita fasilitas kesehatan. Ya, jadi saya perkenalkan dulu nih sebelumnya, Bu Rika ini adalah pengurus dari Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Tangerang, di mana beliau sebagai ketua UPBD ya. UPBD apa Bu Rika? Unit Pelaksana Bidan Delima. Unit Pelaksana Bidan Delima. Brandnya Ikatan Bidan Indonesia. Oh, jadi punya brand sendiri. Betul. Nih Bidan ya, Masya Allah. Oke. Kemudian saya ucapkan dulu nih selamat ulang tahun ya Ikatan Bidan Indonesia berulang tahun yang ke berapa Bu? 74. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan baksos ya untuk acara HUT IB yang ke-74 kebetulan di TPMB Bidan Sama, dan beliau adalah penanggung jawab Bidan Delima. Oh, Masya Allah. Itu kemarin kalau nggak salah ada juga tuh di berita yang di Kemenduk Bangga ya? Ada. Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga. Ada Bapak Menteri juga datang, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati, juga pejabat-pejabat yang lain. Alhamdulillah sih. Target kita memang saat itu kita kan 1 juta akseptor ya Bun. Cuma di tempat Bidan Sama kebetulan sasarannya 100 akseptor. Alhamdulillah tercapai. Tercapai. Oh, luar biasa. Memang bidan benar-benar bidadari idaman. Iya. Kebetulan baksosnya kemarin tentang KB Bun. Oke. KB kita kemarin sasarannya MKJP yang jangka panjang, ada IUD, ada implan, dan antusias masyarakat luar biasa. Luar biasa. Betul. Kemarin jadi Bu Rika sendiri ikut dong pelayanan ya? Ikut, alhamdulillah. Kebetulan saya kemarin berada di pelayanan IUD atau spiral. Oke. Ngomong-ngomong tentang IUD nih Bu Rika nih, sedikit agak kepo nih saya ya. Apa ini kepoin ya? Kan mitos di masyarakat masih agak ini ya rancu nih tentang IUD. Sebenarnya jadi mitos tentang IUD itu yang selama ini nih Bu Rika kan juga udah jadi senior ya. Aduh senior. Sama aja. Gimana Bu? Ya, oke. Mitos tentang IUD di masyarakat itu sebenarnya apa tentang IUD? Mitos IUD kebanyakan karena sekarang zaman medsos ya. Kadang-kadang bunda-bunda lihat tayangan dari medsos yang kadang sebenarnya benar dan tidak gitu. Salah satunya bilang kalau pasang IUD nanti jalan-jalan tuh IUD. Nah, itu dia. Jalan-jalan kemana? Dia pakai apa jalan-jalannya gitu ya. Karena gini Bunda. IUD itu kan suatu alat yang dipasang di dalam rahim. Rahim itu memang kokoh.
Dan dia nggak mungkin jalan-jalan kemana-mana. Mungkin. Nah itu dimasukkan ke dalam rahim dan dipasangnya pun tidak seseram yang dibayangkan. Kan kadang-kadang masyarakat atau bunda-bunda mendengar dari orang, oh katanya. Nah saya tanya lagi dong, katanya yang katanya itu pasang enggak, dia juga katanya. Jadi itulah, jadi hanya katanya padahal sih enggak. Saya pribadi kalau pasang air itu nggak lama Bun, sambil kita ajak ngobrol, ajak cerita, tanyalah tentang keluarganya, ini alasannya kenapa, ACC apa enggak suaminya tiba-tiba sudah terpasang. Jadi gitu, jadi semudah itu. Dan kalau IUD itu enaknya dia non hormonal Bun. Non hormonal tahu, jadi tidak mengganggu hormon yang ada di badan. Kan mitos-mitos katanya nanti kalau KB gemuk badannya. Nah itu dia, betul. Nanti gagal. Kalau kegagalan mah bukan mitos ya Bu ya. Semua metode KB kegagalan pasti ada. Cuma prosentasinya dikit. Gitu. Dibanding yang mungkin KB yang alami. Gitu Bu. Nah kemudian IUD ini ada juga yang beberapa ngomong kalau pakai IUD ini bisa menyebabkan apa namanya gangguan di rahim atau luka di rahim, itu benar nggak Bu? Ya kalau IUD namanya alat dimasukkan ke rahim ya mungkin ada resiko infeksi. Tapi itu bisa teratasi dengan pengobatan antibiotik. Bisa bisa. Kan kita memasang IUD kan pasti dikasih obat antibiotik. Itu akan selesai. Itu fungsinya juga pengecekan ya setelah pemasangan. Nanti setelah pemasangan seminggu kemudian dicek ulang, kontrol, nanti 6 bulan kemudian atau bila ada keluhan boleh kontrol. Kontrolnya juga lewat USG juga bisa. Dilihat posisinya seperti apa, bagus apa enggak gitu. Nah, kemudian pada saat pemasangan IUD ataupun alat kontrasepsi lain, apakah harus menunggu waktu berapa lama nih, Bu? Kadang-kadang kan harus 40 hari nipas, apakah seperti itu stereotipnya atau rule-nya seperti apa? Enggak juga sih. Kan kita metode KB banyak ya, Bun. Ada yang hormonal, non hormonal. Mungkin kalau misalnya kayak suntik boleh dia pasca nifas. Kalau misalnya IUD bisa, Bun. Jadi sekarang ada pemasangan IUD setelah melahirkan. Pasca plasenta lahir. Cuman dia harus dilihat juga, dipastikan aman tidak. Misal dia misalnya melahirkannya ada perdarahan, berarti sementara ditunda, tunggu sampai perdarahannya teratasi gitu. Misal dia ternyata ada penyakit lain, ya berarti nggak bisa gitu. Jadi ada indikasi boleh dan tidaknya. Lalu untuk yang pemasangan IUD kapan sih bolehnya gitu ya? Itu kalau bisa disarankan dan diharapkan dipasang ketika sedang fase haid atau menstruasi. Kenapa? Karena mulut rahim masih membuka. Jadi si bundanya nggak terlalu sakit gitu. Nah, betul. Jadi Bunda KB apa? Untuk sekarang sudah tidak. Sudah lewat ya kayaknya masanya ya. Jadi ya banyak sih metode KB. Dan KB. berikut dengan kerugian, keuntungan atau kelebihan dan kekurangan. Masing-masing ada lah. Nah kemudian kalau sekarang dari selain IUD kan banyak ya Bu ya alat kontrasepsi ini metodenya betulnya. Kemudian dari sekian banyak kontrasepsi apa saja yang bisa mengakibatkan perubahan di siklus menstruasi nih? Kadang-kadang kan ibu-ibu kan worries ya gitu, khawatir gitu, kok ini berubah nih pola menstruasinya. Nah itu KB apa saja KB saja mempengaruhi tentang siklus menstruasi. Tadi kan KB saya bilang Bun di awal itu ada yang dua macam ya, hormonal, non hormonal. Yang pastinya akan berpengaruh yang memakai hormonal tentunya. Iya, karena dia akan memerlukan adaptasi dengan badan bundanya yang menerima hormon dari metode KB. Yang paling aman yang tidak mengganggu siklus menstruasi itu IUD jangka panjang karena dia tidak ada hormonal, jadi tidak berefek apa-apa gitu. Oke ya. Kalau kayak pil sebetulnya dia tetap haid, cuma dia ada pengaturan di mana di saat dia minum yang kecil gitu ya, mungkin bunda-bunda tahu ada yang menggunakan pil KB dia tidak haid, tapi ketika minum placebo atau pil yang besar dia akan haid. Biasanya hari keempat, hari kelima dia akan haid. Cuma kalau kekurangan dari pil dia harus konsisten. Jadi jangan minum kalau pas mau hubungan minum, kalau nggak hubungan minum ya enggak. Dia karena efektifnya kan 24 jam terus gitu diminum. Mau hubungan mau enggak tetap diminum. Gitu. Nah itu dia Sobat Bangga, jangan sampai telat ya gitu. Di jam yang sama nggak Bu Rika ya? Konsisten di jam yang sama. Misalnya biasa minum maghrib ya maghrib. Atau misalnya lebih plus minus 1 jam boleh gitu. Kalau misalnya malam ini saya lupa, besok diminum, paginya diminum. Nanti malam siklus malam biasa minum malam, bukan langsung 2 tablet ini. Ini banyak yang salah kaprah begitu Bun. Aduh Bu Rika, saya tidak minum pil KB 3 hari. Soalnya suami saya 3 hari di luar, saya minum langsung 3. Enggak gitu. Untung Ibu enggak dirapel. Jadi konsepnya dirapel Bu ya, akhirnya enggak boleh ya. Betul. Banyak memang kegagalan yang KB pil terutama ya Bun ya, karena tadi saya bilang
Pil KB perlu konsisten dan konsentrasi. Jadi betul-betul kapan diminumnya harus tepat, harinya harus tepat sesuai dengan hari yang ada di kartu pil, yang di apa pilnya, harinya sesuai. Kalau enggak ya kemungkinan hamil ya besar. Itu kegagalan. Oke. Mengenai pil dulu nih Bu Rika. Tadi sudah dibahas sedikit tentang pil ya. Bisa menyebabkan kanker nggak sih Bu? Banyak yang ini nih ya, mitosnya loh ini. Cuma gini, semua metode KB yang hormonal terutama pemicu ke arah sana mungkin ada. Tapi ya sama tadi tingkat efektifnya kecil. Kita lihat dulu riwayat kesehatannya Bu. Jangan-jangan misalnya jangan-jangan mungkin Bunda A memang dia di riwayat genetiknya CA. Akhirnya dengan pemakaian KB metode hormonal itu akan memicu. Tapi kalau misalnya riwayatnya memang dia sehat, gak ada apa-apa, insya Allah enggak. Ya, itu pentingnya ya screening ya. Jadi pasti kan ibu bidan juga ya atau tenaga kesehatan akan interview dulu dong ya kan. Bunda-bunda yang mau pasang itu nggak langsung datang langsung pasang, nggak bisa dong ya Bu. Saya mau pasang ini enggak. Kita pun sebagai bidan pasti kan sebelum melakukan KB bundanya pasti tanya. Kalau bisa sih datang berdua ya, bunda sama ayah, karena ini keputusan bersama Bu. Datang berdua, kita nggak langsung pasang. Di situ ada inform consent, ada inform choice. Jadi ada pilihan gimana caranya bunda-bunda dan ayah ini memilih. Saya mau yang ini. Kita pakai alat bantu Bun. Kita pakai alat bantu, jelaskan semua KB. Ini plusnya, ini minusnya. Ini yang cocok dengan ibu, misalnya berdasarkan kondisi ibu seperti ini, cocoknya ini. Misalnya riwayat kesehatan ibu seperti ini, cocoknya berarti ini. Nggak main asal pas. Nah itu dia, tetaplah kenyamanan diprioritaskan ya. Betul. Bagaimanapun kan ibaratnya bunda-bunda yang mau ber-KB atau pasangannya ya juga bisa nyaman ya menjalani dan kesepakatan berdua ya. Tapi ada loh Bun, KB yang alami. Gitu ya. Ada yang tidak memakai hormonal, tapi tidak juga memakai alat. Yang ada di hadis tuh ajal ya. Lontah. Sudahnya keluar kan. Coitus interruptus ya. Betul. Kalau coitus mungkin Bunda banyak yang nggak paham nih. Bunda paham. Ibu bidan jelaskan. Kalau bahasa kita tuh coitus interruptus atau bahasa kitanya, bahasa ibu-ibu atau bunda-bunda sini senggama terputus. Senggama terputus. Gimana Bunda tahu nggak senggama terputus? Jelaskan Bunda. Jadi gini, kalau senggama terputus itu butuh konsisten dan konsentrasi dari laki-laki. Dari suaminya tentunya, dari ayah. Karena itu berproses di saat hubungan berlangsung gitu. Dan perlu komunikasi dari istri untuk pengingat atau alarm. Kenapa sih? Karena senggama terputus itu ketika sperma mau keluar atau ejakulasi dicabut penisnya. Nah, kalau dia telat sepersekian detik sperma sudah masuk, kegagalan besar. Gitu. Komitmen lah dibutuhkan. Ya. Dan istri pun harus tahu, harus ngingetin. Ayo ayah, kapan mau keluar? Agak berat nih. Agak berat nih ya materinya ya. Dari ayahnya harus konsentrasi betul-betul. Kalau memang ayah bunda sudah memutuskan untuk pakai yang tidak memakai alat atau yang tidak hormonal, menggunakan alami ya harus konsisten dan harus konsentrasi. Ada nggak sih kalaupun misalkan KB alami yang tadi tidak menggunakan hormon apa-apa, ada nggak rule-nya gitu, syarat-syaratnya untuk supaya KB alami selain komitmen yang tadi Bu? Ada, kayak metode kalender. Metode kalender itu apa? Misalnya Bunda tahu nih kapan dia saat haidnya datang, berarti seminggu sebelum haid itu boleh. Itu dihitung dulu ya. Betul, tapi ini berlaku bagi yang siklusnya teratur. Ada satu lagi metode alami, metode menyusui. Kalau nyusui kita kan eksklusif berapa bulan Bun? 6 bulan. 6 bulan. Tapi kan 6 bulan itu eksklusif, setelah 6 bulan MPASI. Ketika betul. Bunda memberikan ASI selama 2 tahun itu sama saja dengan metode KB secara alami. Bisa lah ya menghambat untuk terjadinya kehamilan. Makanya ibu-ibu bunda-bunda zaman dulu kan ada tuh yang 2 tahun sampai baru harus hamil, 2 tahun, makanya itu baru pentingnya hamil, ya. betul. Minimal bagi yang ibu-ibu yang masih belum siap untuk dengan program AB alam yang menyusukan bayi sampai usia 2 tahun itu bisa mencegah ya. Betul. Meminimalisir ya terjadinya. Karena kan ada beberapa bunda mungkin yang tidak bisa KB mau dengan hormonal maupun dengan alat. Mungkin kondisi kayak misalnya dia hipertensi, berarti kan nggak bisa pakai KB hormonal. Bukan ditunda sih, bukan ya? cari Emang metode nggak lain. boleh? Iya, karena misalnya dia tidak boleh hamil lagi misal, atau jarak kehamilan memang harus jauh. Ada metode KB yang sesuai dengan kondisinya Bun. Kayak hipertensi, kalau saya hipertensi berarti nggak bisa pakai implan.
terbuka. Cari metode lain yang bisa tetap dia memakai metode KB. Metode KB, oke. Nah ini kalau tadi menarik nih, semakin menarik ya. Saya jadi kepo nih Bu. Yang interruptus bukan? Bukan ya? Berat saya nih ya. Oke, bedanya kan sudah kita pahami nih ya, mana yang alami, mana yang modern dengan menggunakan hormonal, menggunakan alat. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai praktisi kesehatan, yang enak, yang lebih bukan enak ya, yang lebih nyaman, kira-kira yang lebih terpilih alami atau ke modern nih? Kalau misalnya kita tanya nih, mau yang alami mau modern, dikembalikan lagi ke kebutuhan bundanya apa, disesuaikan lagi dengan kondisi bundanya seperti apa. Kan suka banyak yang nanya nih, Bu Bidan, KB yang bagus apa ya? Saya nggak bisa bilang bagus yang mana, tapi yang cocok dengan bundanya. Nah, itu dia, betul sekali, luar biasa sih ya, benar-benar. Jadi sesuaikan ya Bu, disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan riwayat kesehatannya dan kebutuhannya, juga dengan kesepakatan dengan ayahnya atau suaminya. Nggak mungkin juga kan misalkan atau mungkin nggak ya misalkan yang tadi Bu Rika bahwa misalkan tadi IUD setelah pada saat menstruasi, kemudian juga bisa pada saat setelah persalinan. Nah kemudian kalau bagi yang pasangan muda nih gitu, efektifnya ke arah mana tuh Bu? Pasangan muda yang udah hamil belum nih? Belum untuk menjaga nih pasutri ya. Misalnya pasutri datang ke kita, saya mau menunda kehamilan. Tapi yang tidak mengganggu kesuburan, ya kan? Karena saya belum pernah hamil nih. Sarannya sih memang yang bukan hormonal. Bukan hormonal. Okay. Dan kalau memang bisa konsentrasi dan konsisten yang alami tentunya. Yang tadi saya bilang mungkin interruptus atau mungkin menggunakan kondom salah satunya. Kalau kondom kan hanya bahan latex. Cuma kekurangan dari kondom mungkin takutnya ada alergi dengan latex bundanya mungkin. Jadi nanti iritasi pada vaginanya. Seperti itu. Ya, mitosnya kondom, maaf nih, agak mengganggu kenikmatan suami istri gimana ya? Kalau ditanya, Bun, gimana ini kalau kondom kok nggak nyaman berkurang nggak kenikmatannya mungkin berkurang. Kalau secara logika sekarang kita analogkan ya memang iya, karena apa? Ada penghalang. Jadi tidak ada sentuhan skin to skin. Penghalangnya tadi latex saya bilang. Betul. Tapi itu efektif untuk menunda kehamilan dan mencegah penyakit kelamin. Oh iya, karena kan kita nggak tahu ya. Betul. Daripada yang ngalamin interruptus tadi mungkin dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa konsisten, telat, akhirnya terjadi kehamilan. Gitu. Sampai si pasutri ini siap untuk hamil. Oke. Iya. Ya sebenarnya apapun itu sebenarnya semua harus direncanakan. Betul. Dong ya. Direncanakan dan sesuaikan tentunya Bu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Sebenarnya kita juga dari praktisi kesehatan mungkinnya Bu Rika tidak harus menekankan pokoknya kamu tuh harus IUD gitu. Oh enggak ya, kamu kan harus implan enggak ya. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya, bunda-bunda yang mau pasang, dia mau ber-KB gitu ya. Disesuaikan dan selalu kita berikan pilihan. Yang tadi saya bilang informed choice nanti pilihan, tetap keputusan ada di ayah bunda. Betul. Gak bisa maksain. Gak bisa maksain. Nanti ketika ada efek samping khawatir ya kalau kita ada keterpaksaan gitu kan nanti ya. Iya, nanti di informed choice itu kita kan selalu jelaskan Bun. Ini loh metode KB-nya ini. Yang hormonal ini, yang alami ini, yang tanpa alat seperti ini. Jelaskan juga efek sampingnya ini, kelebihannya ini, kekurangannya apa sih dijelaskan. Jadi kalau misalnya Bunda ragu ketika melihat medsos misalnya, langsung tanyakan. Intinya jangan ragu bertanya. Bertanyanya jangan sama yang bukan di bidangnya. Itu dia. Kadang-kadang bertanya suka di bidangnya, jadi nyasar gitu ya. Bertanya kepada tetangga yang nggak pernah KB deh. Yang tadi kayak IUD, pokoknya sakit nanti IUD kata siapa? Kata Ibu A dipasang IUD enggak lah, Ibu A kata siapa? Katanya juga. Jadi nyebar kemana-mana katanya gitu Bun. Jadi yang katanya ini yang menyesatkan. Betul, biasanya menyesatkan. Ya. Oke. Kemudian kalau sekarang ini semua dari alat kontrasepsi nih Bu Rika ya, apakah harus terus digunakan supaya bisa efektif gitu ya? Kalau sama tadi Bun, ini mau yang mana nih? Yang hormonal apa non hormonal? Kalau kayak non hormonal seperti IUD itu ada jangka waktunya Bun. Ada ya? Ada 8 sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi tergantung keputusan Bunda. Oh saya menunda kehamilan 5 tahun, tapi saya tidak mau memakai hormonal, misalnya IUD pilihannya, gitu. Oh misalnya saya mau menunda kehamilan
karena saya belum siap untuk hamil, misalnya Pak Sutri tadi saya bilang, oh berarti ini metode yang pendek aja, misalnya kalau nggak mau pakai kondom boleh misalnya pakai yang pil, karena kalau pil kan kesuburannya kembali cepat. Gitu. Jadi tergantunglah kembali lagi tergantung kebutuhan dari bundanya, maunya yang mana, terus mau jaraknya lama apa enggak gitu. Oh atau misalnya Bu Bidan, saya sudah usia nih misalnya ya, udah usia ada risiko hipertensi, saya nggak mau lagi lah hamil misalnya, ya sudah berarti pakai kontrasepsi mantap atau kontak kita bilang, sterilisasi. Iya. Khusus bapak ya? Ibu ada. Ibu juga ada kan ya? Oke. Cuman kalau kontrasepsi mantap berarti betul-betul pilihan yang terakhir karena dia dilakukan melalui tindakan operasi. Tindakan operasi, oke. Jadi bapak-bapak juga sebenarnya bisa loh berkontribusi bisa. ya. Misalnya bapak-bapak istrinya nggak cocok nih KB apapun, ya udah bapaknya deh. Iya ya. Tapi ada rule-nya nggak? Nggak misalkan dari bapaknya karena ibunya misalkan tidak bisa. Tapi ada ketentuan tertentu nggak? Misalkan untuk si bapak yang bisa untuk steril, misalkan yang seperti apa? Itu nanti ada screeningnya Bun. Ada syarat tertentu yang membolehkan atau tidak gitu. Nanti misalnya sama seperti perempuan, sama seperti bunda-bunda, misalnya bunda pengen KB ini tapi ternyata setelah di screening nggak bisa, berarti cari metode lain. Sama dengan bapak-bapak juga sama. Jadi ada melewati screening pemeriksaan. Nah kemudian tadi Bu Rika bilang ada tuh kayak IUD kan ada waktu tertentu ya. Betul. Ada yang sampai 5 sampai 10 jangka waktunya 5 sampai 10 tahun. Betul. Gitu ya. Nah ketika misalkan bunda di rumah misalkan untuk baru 3 tahun nih atau baru 4 tahun nih belum sampai waktunya lepas. Nah kemudian ingin melepas ya karena ada sesuatu barangkali offshoot tertentu di keluarga hasil diskusi. Nah itu bisa nggak Bu? Bisa banget. Bisa banget ya padahal. Cuman kalau misalnya kita tanya dulu indikasinya, misalnya berasa nih sama suaminya gitu. Karena kan kalau IUD itu dipasang di rahim tapi disisakan benangnya ya. Itu selalu ya, maaf nih agak enggak juga. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Ada yang memang dimasukkan ke dalam, ada yang memang disisakan untuk proses pelepasannya nanti sebetulnya. Jadi ada yang berasa ke suaminya, mungkin tergantung model mulut rahimnya, Bun. Kalau modelnya mungkin di depan, ketika saat melakukan senggama terkena mungkin penisnya, atau mungkin benangnya terlalu panjang. Solusinya apa nih? Kalau memang rasanya keluhannya karena terasa dengan suami, kita cek ulang tentunya. Kalau memang benangnya terlalu panjang, kita pendekin, atau kita lakukan ke dalam, nggak masalah. Tapi kalau memang ternyata saya nggak nyaman, misalnya perdarahan terus, misalnya ya, karena kan tetap efek samping ada dari IUD, ya udah lepas berarti. Cari ganti metode yang lain. Atau misalnya saya pasang nih 5 tahun, tapi 2 tahun keluarga berubah pikiran, pengen punya anak, bisa sesegera mungkin. Sebenarnya fleksibel kan ya Bu ya. Jadi kembali lagi tergantung dengan kebutuhan. Betul. Jadi jangan menganggap KB itu adalah hal yang menyeramkan gitu ya. Benar ada kan ya Bu ya. Betul. Apa nggak mau gitu kan. Kenapa sih harus perempuan yang ber-KB gitu? Kalau nggak salah sekarang mulai ada ya yang untuk katanya untuk pria gitu KB pria ya. Ada macam-macam, ada untuk pria, ada yang kayak tisu gitu segala macam ada. Gitu ya. Cuman ya memang efektif nggak tuh? Kembali Bun, semua metode kegagalan pasti ada. Pasti ada. Efektif tidak efektif pasti ada. Itu kan namanya juga buatan manusia. Buatan manusia betul loh itu Bunda, betul. Untuk misalnya IUD yakin katanya jangka panjang nih bisa nggak hamil, nggak juga, kegagalan tetap ada. Makanya kita sebagai bidan biasanya di awal ketika melakukan konseling tentang KB, kita harus jelaskan kegagalan ada Bu, cuma presentasinya yang sedikit. Gitu. Apalagi kalau metode KB yang hormonal misalnya ya, itu ketika kegagalan ada pasti ada. Oke. Kemudian ketika misalkan ber-KB kita kan memilih salah satu alat kontrasepsi. Kemudian ada misalkan gejala, misalkan salah satunya misalnya yang sering banyak dikeluhkan ya migrain, sakit kepala seperti itu. Kemudian mungkin yang tadi menstruasinya tidak teratur seperti itu ya. Kemudian juga dan lain-lain ya. Itu apa Bu yang harus dilakukan sama bunda-bunda di rumah nih kira-kira? Betul, itu sih efek samping namanya. Efek samping ya. Kekurangan dari metode KB tertentu. Memang sebelum pasti kita jelasin. Tapi ternyata kayak misalnya ini malah mengganggu ya, berarti disarankan untuk ganti metode. Yang paling banyak itu mitos kalau KB jadi gemuk.
Oh, itu mitos ya. Itu dia. mitos, iya. Nah, kebanyakan biasa kan ya Bu, Jadi khawatir gemuk, nih. khawatir nih, jadi saya gemuk. Bu, saya gemuk nih gara-gara KB. Iya benar. Kita perlu gali ulang. Ibu, Makanya gimana? maksudnya gitu. Yang menyebabkan berat badan bertambah itu bukan dari hormon, tapi apa yang masuk ke mulut. Betul sekali. Memang Bun, dari efek hormon itu ada salah satu pemicu menambah nafsu makan. Tapi menambah nafsu makan kan kita bisa kontrol. Iya benar. Bisa kita kontrol kapan yang masuk ke mulut, jam kapan boleh masuk ke mulut, dan berapa banyak yang masuk ke mulut. Itu yang bikin berat badan. Enggak KB pun juga ya. Enggak KB juga bisa ber-KB nih. Ya, kalau mau efek gemuk mah gemuk aja ya, gimana tergantung dari pola ya. Betul. Pola hidupnya, pola makan, pola istirahat, pola geraknya ya kan. Kalau mager ditambah lagi banyak kemil udahlah ya. Kalau kayak jerawat sih mungkin pengaruh ada karena ya? hormonal ya Bu ya. Okay. Karena hormon dari estrogen itu pengaruh sedikit besar ke jerawat ada. Kalau memang budanya nggak cocok bisa ganti metode lain. Tapi sekarang ada pil yang only progestin. Jadi hanya satu hormon. Itu yang malah membantu perawatan kecantikan. Iya. Jadi yang berjerawat pun bisa kempes lah. Masa sih? Wah, keren. Boleh nih nanti sharing ya. Ada yang only progestin itu namanya. Progestin. Itu bisa pilnya tidak menyebabkan jerawat, malah menyembuhkan jerawat. Jadi sekarang itu memang udah zaman modern banget Iya. Bunda ya pokoknya. Nanti kalau yang penasaran boleh tanya langsung ke bidannya. Nah itu dia. Jadi jangan takut kalau misalkan ternyata ber-KB itu menyebabkan tadi jerawat, kulitnya kusem segala macam ya. Sekarang ada modifikasi dari kontrasepsi tersebut justru mengakibatkan atau bisa efeknya bisa lebih glowing ya. Bisa ya. Jadi silakan tanya. Amin Masya Allah. Dan satu lagi Bun, yang katanya mengganggu hubungan seksual. Itu apa tuh? Itu pernah dengar nggak? Ya, boleh lah jelaskan. Nggak pernah dengar kan? Iya ada. Tapi jelasin lah. Katanya KB mempengaruhi libido. Oh iya benar. Itu mitos. Mitos ya. Betul. Memang dari ya hormonal terutama ya. Kalau yang non hormonal sih nggak ada pengaruh apa-apa. Dari hormonal memang ada sedikit saja hormon yang mempengaruhi. Tapi dari seksualitas itu gimana cara kita role play. Itu dia lagi sebenarnya. Jadi gimana kitanya? Jadi role play-nya gimana nih yang bisa membangkitkan gimana libidonya biar kalau kita berpikiran, ih saya gara-gara KB nih libido turun, itu akan terjadi. Jadi kembali ke mindset. Mindsetnya benar. Jadi itu mitos ya Bu. Jadi sebenarnya bagaimana cara opsi kita untuk mencari tahu nih bagaimana foreplay yang baik ya sebenarnya. Bukan dengan cara menolak KB karena aduh libido saya menurun, tidak ya. Karena gini, kadang-kadang libido itu turun dari usia. Oh iya. Kalau mungkin pasutri yang usia mungkin anak baru 1, masih 2, mungkin masih aktif. Tapi ketika sudah usia, apalagi usia menjelang premenopause, tambah hormon sudah mulai turun, libido pasti juga nggak ada gitu kan. Itu sama, gimana caranya si pasangan suami istri ini memainkannya agar tetap akan dapat. Iya. Soalnya faktor psikologis juga penting banget di sini ya. Faktor psikis. Betul. Oke. Aduh, seru. Terus Bunda gimana nih? Apa nih? Libidonya. Beban berat nih Bu Rika nanyanya. Oke. Saya sepertinya yang tidak boleh mengakibatkan berat badan bertambah tadi berarti hanya mitos ya. Benar-benar ya mitos aja. Jadi BB naik itu dari apa yang masuk ke mulut. Bukan apa yang dimasuk ke badan hormonnya gitu kan. Nah kemudian kalau misalkan metode yang tadi maaf kembali lagi ke yang alami tadi ya. Alami itu kan tadi nggak berisiko ya. Betul. Ada nggak berisiko kalau alami? Alami kekurangannya ada. Yang tadi kalau dia tidak konsisten. Harus konsisten aja intinya ya. Kayak interruptus tadi kalau dia nggak konsisten, telat sedikit, hamil, kegagalan pasti ada. Terus yang tadi menyusui saya bilang 2 tahun, ternyata dia ada jeda berhenti. Sama, berarti kan tidak efektif lagi. Ditambah lagi kalau misalkan menstruasinya tadi yang nggak teratur ya. Misalkan udah menstruasinya lama gitu ya, dia masih plus 31. Tambah lagi aduh. Yang sistem kalender tadi ya. Nah, itu bikin pusing suami itu. Suami pusing. Ini kan kelamaan Bu. Betul. Kelamaan Bu. Sistem kalender sudah tidak bisa digunakan ya. Oke, terus selama sampai sejauh ini nih Bu Rika, mitos itu masih ada nggak sih yang masih nih sekarang nih ya maksudnya
mitos dan fakta yang tadi sudah Ibu sebutkan sebagai bidan, kadang-kadang masih ada nggak pasien-pasien mempertanyakan hal seperti itu ketika di tempat praktik Ibu? Masih ada. Apalagi kalau misalnya kayak viral IUD terutama rame banget ya. Ternyata ini IUD-nya jalan ke usus gitu. Lewat mana tuh Bu? Saya hanya nyampein gini, itu IUD pinter amat ya bisa ke usus. Sambil kita jelaskan, kita jelaskan dengan gambar pastinya ya, dengan gambar. Nih IUD itu tertanam di sini, nggak mungkin dia kemana-mana gitu kan. Kayak implan juga, Bu pasang implan di tangan kiri, tapi katanya kata teman saya nyasar ke tangan kanan. Pakai wus kayaknya. Iya, makanya itu pinter banget tuh implan bisa jalan bilang gitu. Tapi ya kita tetap jelaskan secara sederhana lah ya, sederhana kepada bunda-bunda. Jadi biar bunda-bunda tetap mendapatkan informasi yang memang betul gitu. Jangan cuma ngedengar mitos akhirnya didengarin. Kadang mitos itu yang berpikir sesat jadinya ya. Bunda-bunda jadi oh iya gitu. Jadi bunda-bunda di rumah, sobat-sobat bangga semua ya, artinya kita mohon maaf nih ya, kita saya dan Bu Rika barangkali membicarakan hal-hal yang mitos tadi ya, sekedar bercanda. Memang itu kenyataannya seperti itu, tetapi barangkali yang perlu dipahami oleh bunda-bunda di rumah, mengambil informasinya mudah-mudahan lebih paham. Seperti itu. Intinya ya. Jangan takut bertanya. Betul. Dan bertanya kepada yang memang di bidangnya. Ya, itu seperti itu sih. Jadi kalau misalnya dia bertanya terus kepada memang yang di bidangnya tentang apa yang perlu dia tanya, insya Allah sih nggak nyesek. Oke. Ya. Oke, terus yang terakhir nih, kira-kira menurut Ibu Rika pesan untuk bunda-bunda di rumah tentang KB ini apa, tentang mitos dan fakta ya, mitos dan fakta tentang keluarga berencana, pesan untuk bunda-bunda di rumah silahkan. Pesannya satu tadi Bun, jangan takut bertanya, jangan malu bertanya, dan selalu bertanya memang ke yang ahlinya atau memang ke bidangnya, seperti itu. Kalau memang ada keluhan apa-apa jangan malu, tetap sampaikan, dan kalau bisa memang datang berdua dengan suaminya. Keluhan suami, keluhan istri tolong disampaikan ke petugas kesehatan, ke bu bidannya mungkin yang memang sudah terbiasa ditanya, silakan tanya langsung gitu. Jadi jangan ambil keputusan yang memang kira-kira hanya katanya, jangan menerima yang katanya gitu loh. Jadi memang tanya langsung, klarifikasi langsung. Kalau kata kita mah apa ya, tabayun ya. Tanya langsung gitu. Tanya langsung. Masya Allah, luar biasa nih Bu Rika nih ya, cara penyampaiannya luar biasa. Ini kalau semua ibu bidan seperti Bu Rika penjelasannya ya, sama sih, kita nggak boleh terlalu serius lah ya, maksudnya. Sama sih saya rasa, karena gini, kadang bunda-bunda kalau serius malah yang nggak nyampe. Betul. Jadi kita sampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin yang betul-betul dia paham. Yang betul-betul kadang-kadang ini bidan ini mah ngomongnya teoritis, kagak ngerti dah tuh, ya kan? Kayak tadi misalnya koitus, bunda-bunda mana ngerti koitus kan? Misalnya kita apa ya bahasa yang kira-kira dimengerti? Iya betul. Luar biasa nih, saya jadi nggak terasa nih ya kita pembicaraan ngobrol cantik hari ini ya Bu Rika ya. Sama MC yang cantik gitu. Oke, baik bunda-bunda di rumah, tadi sudah banyak mendengarkan tentang solusi ber-KB, mitos atau fakta di dalam keluarga berencana. Tentu saja ini semua tergantung dari bunda-bunda semua dalam pemilihan alat kontrasepsi, dan tentu saja yang tadi saya sudah dibilang oleh Bu Rika bahwa semua itu silakan nanti bunda konsultasikan dengan ibu bidannya, dokternya, tenaga kesehatan lainnya, yang mana yang cocok untuk ibu, para bunda-bunda semua dalam memilih alat kontrasepsi terbaik tentu saja. Baik, barang kita seperti itu saja barangkali pembicaraan pada hari ini. Terima kasih Bu Rika sudah mampir di podcast kami di PPKB Kabupaten Tangerang. Baik, untuk kita salam BKKBN dulu Bu Rika. Gimana salamnya? Salam BKKBN, nanti berencana itu keren, oke? Berencana itu gini. keren. Siap. Oke. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.